Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan pertarungan luar biasa antara Maiki dan juga Izana. Maiki yang sudah kembali ke dirinya terlihat belum mampu untuk mengalahkan Izana. Bahkan semua gerakannya dapat dilihat oleh pemimpin Tenjiku tersebut. Hal itu membuat Takemichi dan yang lainnya tak percaya. Bahkan Takemichi sempat berpikir apakah Tauman akan kalah setelah kedatangan Maiki. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan kilas balik sewaktu Izana masih anak-anak. Terlihat Izana melamun membayangkan jika dirinya mempunyai seorang kakak. Lalu suatu hari datang seseorang yang mengatakan jika dirinya adalah kakak dari Izana. Dia adalah Sano Shinichiro. Ia mengajari Izana mengendarai motor, mengajari Izana cara berkelahi, bahkan Shinichiro mengajari Izana menjadi seorang berandal. Shinichiro mengajari Izana segala hal, sampai membuat Izana merasa jika Shinichiro adalah kakak yang dimilikinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Izana menemui kembali Shinichiro yang terlihat memperbaiki motor bersama Inui. Kemudian Izana mengajak Shinichiro untuk jalan-jalan menggunakan motornya. Di perjalanan, Shinichiro bertanya kira-kira kapan Izana keluar dari sekolah reformasi. Namun Izana malah balik bertanya apakah Shinichiro mau membiarkan Izana mengambil alih Black Dragon. Izana beralasan karena Black Dragon adalah hal yang penting bagi Shinichiro. Ia ingin melindunginya. Kemudian Shinichiro mengatakan jika ia memang sudah berpikir akan memberikannya kepada Izana suatu hari nanti. Terima kasih Izana, itu adalah mimpiku untuk memberikannya kepada saudaraku. Aku mau meninggalkan Black Dragon kepadamu dan kepada Sano Manjiro. Mendengar hal itu, Izana langsung terdiam. Ia berpikir jika sebenarnya Shinichiro bukanlah kakak aslinya. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, Kisaki datang menemui Izana yang nampak seperti abu. Sebagai orang dengan julukan yang terkuat, kau sudah jatuh jauh ya Izana? Apa kau hanya depresi karena kakakmu sudah mati, Izana Kurokawa? Setelah pertemuan itu, Izana lalu membentuk Tenjiku. Di pertarungan saat ini, Izana berkata kepada Maiki jika ia akan membocorkan rahasianya. Shinichiro tidak menjadi kakak idealku. Lalu bawahanmu membunuh dia. Itulah kenapa aku memutuskan ini. Aku akan mengubahmu menjadi abu dan menjadikanmu kakakku. Izana mengatakannya dengan ekspresi yang menjengkelkan. Jadi bisakah kau menjadi kosong secepatnya, Maiki? Namun Maiki gantian bertanya, apakah itu sebabnya kau harus membunuh Emma? Tapi dengan cepat, Izana langsung melepaskan tendangan supernya yang membuat Maiki harus terlempar beberapa meter. Melihat tubuh Maiki yang tergeletak di tanah, Izana berteriak, "Kau sudah merebut semuanya dariku, Maiki. Itulah kenapa aku akan membunuhmu juga." Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Panel lalu menunjukkan sewaktu Maiki mengobrol bersama kakaknya dahulu. Di sana, Shinichiro bertanya pendapat Maiki jika misalnya ia memiliki kakak yang lain bagaimana. Kemudian Maiki tersadar jika ia masih dalam pertarungan melawan Izana. Takemichi dan Chifuyu yang melihat itu tidak percaya jika Maiki sampai kewalahan. Sementara Izana mengejek Maiki. "Kau kenapa, Maiki? Apa hanya ini yang kau punya saat kau serius?" Dari kejauhan, Takemichi bertanya pada Draken. Saat ini Maiki tidak santai kan? Lalu Draken menjawab jika sekarang Maiki sedang bertarung habis-habisan. Namun itu tetap menunjukkan betapa kuatnya Izana Kurokawa. Dari kejauhan, Kisaki dan Hanma juga menonton pertarungan Maiki. Di sana, Hanma bersorak senang dengan keunggulan yang dimiliki Izana. Kemudian Kakucho mulai berkata jika kekuatan Izana adalah saat ia sendirian.
Saat Ijana berumur 12 tahun, ia diserang oleh sekumpulan orang hingga terluka parah. Setelah ia pulih, ia balas dendam kepada mereka masing-masing sampai ke titik di mana mereka tidak bisa pulih. Lalu dia menyimpan pemimpinnya di akhir dan memojokkannya. Selama kau masih hidup, aku akan membuat temanmu, keluargamu, dan semua yang kau tahu lumpuh semuanya. Setelah itu, pemimpin yang terpojok gantung diri dan meninggal. Tidak peduli siapa kau, tidak ada yang membunuh dalam perkelahian. Tapi Ijana berbeda sejak ia tidak peduli kepada orang lain. Dia tidak punya batasan untuk mengatakan jika kau terus melakukan ini, dia akan mati. Ijana memiliki tangan untuk membunuh seseorang. Terlihat Mikey sudah terlempar begitu jauh berkat serangan Ijana sebelumnya. Hei Mikey, apa kau serius? Apa ini benar-benar kekuatan aslimu? Kemudian Mikey kembali bangkit untuk menantang Ijana. Kau tidak tertarik dengan orang lain ya? Setelah mengatakan hal itu, Mikey langsung melepaskan tendangan andalannya ke arah Ijana. Kemudian Mikey melanjutkan perkataannya. Apakah itu berlaku untuk teman-temanmu yang ikut berkelahi juga? Kemudian ditunjukkan para petinggi Tenjiku yang sudah dihajar Engri dan Pehyan sebelumnya. Mereka bertarung untukku. Jangan membuatku tertawa, Mikey. Mereka bertarung karena takut kepadaku. Jangan samakan mereka dengan tauman yang cuma main rumah-rumahan. Hanya ada rasa takut dan kepentingan di Tenjiku. Hal-hal seperti kepercayaan dan pertemanan hanyalah delusi belaka. Sementara dari kejauhan, Takemichi berpikir jika ada yang berbeda dibanding gerakan Ijana sebelumnya. Takemichi berpikir apakah gerakan Ijana menjadi lebih ceroboh? Kemudian Draken menjawab, "Ya, kau benar Takemichi. Ijana terkena banyak tendangan Mikey, sehingga badannya mungkin sudah lelah sekarang." Kemudian terlihat Mikey sudah saling berhadapan kembali dengan Ijana. Lalu Mikey bertanya, "Seberapa lama kau mau terus menganggap kalau kau sendirian?" Ijana lalu menjawab, "Shinichiro dan Emma sudah mati. Bukannya kau sendirian juga, Mikey?" Ijana mengatakan itu sembari melepaskan tendangannya. Namun kali ini tendangan itu berhasil ditahan Mikey. Kemudian Mikey berkata, "Kau salah Ijana. Kau masih punya aku, dan aku masih punya kau." Kedua saudara itu kemudian saling berhadapan. Di sana, Mikey kembali mengingat jawabannya ketika Shinichiro bertanya tentang mempunyai kakak lain. "Kalau aku punya satu kakak lagi ya, aku kira itu akan menyenangkan." Lalu Mikey berkata, "Hei Ijana, aku ingin menyelamatkanmu." Namun Ijana malah marah besar kemudian langsung mengerahkan tendangannya ke wajah Mikey. Tetapi Mikey berhasil menghindari tendangan tersebut. "Kau tidak akan mengenaiku lagi Ijana." Kemudian Mikey gantian memukul Ijana yang tepat mengenai wajahnya. Tak hanya itu, Mikey juga melepaskan tendangan supernya ke arah Ijana, sehingga membuat pemimpin Tenjiku tersebut langsung tergeletak ke tanah. Kakucho yang melihat itu berteriak memanggil Ijana karena tendangan Mikey terkena lurus ke wajah pemimpinnya. Namun ternyata Ijana masih mampu berdiri kembali. Dengan tersenyum, Ijana berkata, "Jadi kau memang benar-benar bisa melakukannya ya, Mikey?" Sementara Takemichi benar-benar takjub dengan Ijana yang masih mampu berdiri setelah terkena semua serangan Mikey tadi. "Itu luar biasa bagus, Mikey. Kurasa ini akan menjadi lebih seru." Kemudian Ijana mulai menyerang Mikey kembali. Namun semua serangannya seolah-olah sudah bisa ditebak oleh Mikey, sehingga Mikey dapat dengan mudah memukul perut Ijana kembali. Saat berhadapan satu lawan satu, Mikey bertanya, "Kenapa kau jadi seperti ini? Kenapa kau tidak bisa mencintai saudaramu sendiri? Andai saja kau bisa membuka hatimu, Emma dan aku pasti akan menerimamu dengan senang hati." Namun Ijana gantian berteriak, "Diam kau Mikey, jangan berkata seolah-olah kau tahu segalanya." Namun Mikey juga makin emosi dengan kelakuan Ijana. Ia bertanya kenapa Ijana bisa keras kepala seperti itu. Hal tersebut membuat Ijana teringat Shinichiro yang menanyakan pertanyaan yang sama, sehingga membuat Ijana berteriak emosi meminta Mikey untuk diam. Lalu
Lalu Ijana mulai berlari menyerang Maiki kembali. Namun dengan mudah Maiki dapat menghajar kembali Ijana yang membuatnya makin kesal. Shinichiro, Emma, kenapa kau ada di sisi Maiki? Kemudian Maiki berkata jika Ijana sudah kalah. Ijana yang tidak terima dengan kekalahannya langsung berlari menghampiri Kisaki dan merebut pistolnya. Kemudian pistol tersebut langsung diarahkan Ijana kepada Maiki. Jika aku kalah di sini, berarti aku kehilangan segalanya, bukan? Namun Maiki hanya bisa menatap wajah Ijana dan memanggilnya. Sementara Takemichi merasa jika situasi tersebut sangat berbahaya bagi Maiki. Namun Ijana mulai mengingat ibunya. Ia mengingat perkataan ibunya yang menyuruh Ijana tetap kuat walaupun ia sendirian. Ijana merasa jika dunia sungguh tidak adil baginya, sehingga ia memegang pistol yang ia bawa sembari menangis, dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini kita ditunjukkan alasan kenapa Ijana begitu menginginkan Maiki. Walaupun Ijana merasa jika Shinichiro adalah kakaknya, namun ia kecewa dengan fakta bahwa Shinichiro juga mempunyai Maiki. Ia ingin memiliki Shinichiro secara utuh. Bukan hanya itu, Ijana juga sangat iri kenapa Emma dan Shinichiro lebih memilih di sisi Maiki ketimbang dirinya. Semua rasa iri tersebut menimbun menjadi sebuah kebencian yang luar biasa kepada Maiki. Sementara Maiki sendiri mencoba untuk menyelamatkan satu-satunya saudara yang ia punya, walaupun dengan cara kekerasan. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah, karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.